Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijaz Syaban Sanusi dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Marina, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kita lanjut. Kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologis, fisik dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and health mengacu pada kondisi psikologis, fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Kata Jackson Scholar Warner 2011. Kita lanjut lagi di sini. Tujuan dan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja yaitu untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi dan perusahaan yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Kita lanjut sini. Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, terus peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, penurunan biaya kesehatan dan asuransi, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Kita lanjut. Ini di slide yang keempat itu ada faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Apa saja sih yang menjadi faktor-faktor tersebut? Yaitu yang pertama ada perlengkapan yang tidak terlindungi dengan baik, kedua perlengkapan cacat, ketiga penerangan yang tidak semestinya cahaya yang menyilaukan, pencahayaan yang kurang terang. Yang keempat ini ada prosedur berbahaya di sekitar mesin atau perlengkapan. Yang kelima ada penyimpanan tidak aman, kepenususakan, pemuatan secara berlebihan. Yang keenam ini ada ventilasi yang tidak semestinya. Next yang ada di slide 6 ini cara mencegah kecelakaan. Ini adalah salah satu contoh kecelakaan. Sini ada yang pertama mengurangi kondisi tidak aman, kedua mengurangi tindakan tidak aman, ketiga mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan, keempat mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan, kelima mengurangi tindakan tidak aman melalui poster, insentif dan penguatan positif. Yang ketujuh mengurangi tindakan tidak aman dengan menumbuhkan kultur keselamatan kerja. Yang kedelapan mengurangi tindakan tidak aman dengan menciptakan lingkungan sportif. Ini mengurangi tindakan tidak aman dengan menetapkan kebijakan keselamatan kerja. Mengurangi tindakan tidak aman dengan menetapkan sasaran pengendalian kerugian spesifik. Mengurangi tindakan tidak aman melalui program berbasis perilaku dan kesadaran keselamatan kerja. Mengurangi tindakan tidak aman melalui partisipasi tidak aman. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini ada masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Sini ada kapasitas kerja, beban kerja, lingkungan kerja. Ini salah satu contoh lingkungan dari tempat kerja. Kita lanjut lagi. Bahaya kesehatan dan cara menanganinya. Sini ada pertama bahan kimia dan higiene industri. Artinya melakukan pengelolaan bahaya seperti dalam area higiene industri dan melibatkan pengenalan, evaluasi dan pengendalian.
Pertama, petugas kesehatan dan keselamatan kerja harus mengenali kemungkinan paparan bahaya dengan survei keliling pabrik atau fasilitas, wawancara karyawan, tinjauan arsip, dan tinjauan terhadap standar pemerintah dan non-pemerintah. Setelahnya mengidentifikasi kemungkinan bahaya. Evaluasi menentukan seberapa berat bahayanya. Kita lanjut lagi ke slide 10. Paparan asbestos di tempat kerja dan kualitas udara. Apa sih itu? Asbestos adalah sumber utama penyakit pernapasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan ialah membersihkan bangunan tua dan jet tersebut. Memberi kerja harus memantau udara manakala tingkat asbestos meningkatkan hingga setengah kali dari batasan yang diizinkan. Jika upaya lain-lain diperlukan, dapat menggunakan respirator. Poin selanjutnya, merokok di tempat kerja. Poin selanjutnya, alkoholisme dan penyalahgunaan zat adiktif. Secara ideal, program tempat kerja yang bebas obat-obatan meliputi 5 komponen. Yang pertama, kebijakan tempat kerja bebas obat-obatan. Yang kedua, pelatihan penyedia. Yang ketiga, edukasi karyawan. Yang keempat, bantuan karyawan. Yang kelima, pengetesan obat-obatan. Di sini ada poin-poin juga. Di sini ada stres, kejenuhan dan depresi, mengurangi stres kerja. Bangun hubungan yang memuaskan, menyenangkan, dan kooperatif dengan rekan kerja dan karyawan. Yang selanjutnya, jangan mengambil pekerjaan lebih dari yang Anda mampu lakukan. Yang selanjutnya, bangun hubungan yang efektif dan suportif dengan atasan Anda. Jangan menunda untuk mengatasi permasalahan yang tidak sesuai. Carilah waktu setiap hari untuk pelepasan dan relaksasi. Selanjutnya, dapatkan tidur berkualitas yang lebih lama dan lebih baik. Mengurangi kejenuhan. Ubahlah pola Anda. Lakukan hal untuk melepaskan diri dari semuanya secara berkala. Pikirkan mengenai pekerjaan Anda dan tetaplah aktif. Penyakit menular. Langkah-langkah untuk mencegah penyakit menular. Yang pertama ada memantau secara ketat peringatan perjalanan dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang kedua ada memberikan penyaringan medis harian untuk karyawan yang pulang dari area terinfeksi. Yang ketiga ada menolak akses selama 10 hari kepada karyawan atau pengunjung yang pernah mempunyai kontak dengan individu diduga tertular. Yang keempat ada memberitahu karyawan untuk tinggal di rumah jika mereka mengalami demam atau gejala sistem pernapasan. Yang kelima, membersihkan area dan permukaan kerja secara rutin, membuat disinfektan yang mengandung alkohol mudah terjangkau. Yang keenam ada mengatur waktu istirahat secara bergiliran, menawarkan beberapa periode makan siang untuk mengurangi kepadatan. Situasi khusus membutuhkan kebutuhan khusus. Kita lanjut lagi slide selanjutnya. Di sini ada cara meningkatkan keamanan di tempat kerja. Poin pertama ada memperbaiki pencahayaan eksternal. Yang kedua, menggunakan brankas penitipan untuk meminimalkan uang tunai yang dibawa. Yang ketiga, memasang tanda yang menyatakan bahwa hanya sedikit uang tunai yang dibawa. Yang keempat, memasang tanda bahaya senyap dan kamera pengawas. Kelima, meningkatkan jumlah staf yang bertugas. Keenam, memberikan pelatihan kepada staf mengenai resolusi konflik dan respon non kekerasan. Ketujuh, menutup perusahaan pada jam berisiko tinggi larut malam dan pagi buta. Kedelapan, menerbitkan kebijakan senjata, misalnya senjata api atau senjata berbahaya atau mematikan lainnya, tidak dapat dibawa ke dalam fasilitas baik secara terbuka maupun tersembunyi. Nah, ini adalah cara meningkatkan keamanan tempat kerja.
Ini selanjutnya ada pengendalian penyakit akibat kerja dan kecelakaan melalui penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini ada beberapa contoh undang-undangnya gitu. Pengendalian melalui perundang-undangan legislatif kontrol antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok petugas kesehatan dan non kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan tentang higiene dan sanitasi lingkungan. Yang kelima ada Peraturan Penggunaan Bahan-bahan Berbahaya dan Peraturan atau Persyaratan Pembuangan Limbah dan lain-lain. Ini ada poinnya. Pengendalian melalui administrasi atau organisasi administrasi kontrol antara lain. Ini poin pertamanya ada penyaratan penerimaan tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang meliputi batas umur, jenis kelamin, dan syarat kesehatan. Yang kedua, pengaturan jam kerja, lembur dan shift. Yang ketiga, menyusun prosedur kerja tetap atau standar operating procedure. Di sini yang ketiga ada menyusun prosedur kerja tetap atau standar operating procedure untuk masing-masing instalasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ini poin yang keempat ada melaksanakan prosedur keselamatan kerja atau safety procedure, terutama untuk pengoperasian alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan. Antara lain boiler, alat-alat radiologi dan lain-lain, dan melakukan pengawasan agar prosedur tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan secara seksama penyebab kecelakaan kerja dan mengupayakan pencegahannya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini ada pengendalian secara teknis atau engineering control. Ini poin yang pertama ada substitusi dari bahan kimia, alat kerja atau proses kerja. Kedua, isolasi dari bahan-bahan kimia, alat kerja, proses kerja, dan petugas kesehatan dalam kesehatan dalam penggunaan alat pelindung. Ketiga, perbaikan sistem ventilasi dan lain-lain. Ini ada pengendalian melalui jalur kesehatan atau yang bisa disebut medical control. Apa sih medical control itu? Yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal recognition kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah baik terhadap pekerjaan itu sendiri maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Dengan deteksi dini maka dengan deteksi dini maka terhadap orang di sekitarnya. Dengan deteksi dini, maka pelaksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat kerja. Di sini diperlukan sistem rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara cepat dan tepat. Nah, sini ada pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan kerja yang meliputi pertama, pemeriksaan awal adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seseorang calon atau pekerja
tugas kesehatan dan non kesehatan mulai melaksanakan pekerjaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang status kesehatan calon pekerja dan mengetahui apakah calon pekerja tersebut ditinjau dari segi kesehatan sesuai dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya. Yang kedua ada pemeriksaan berkala. Apa itu pemeriksaan berkala? Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya resiko kesehatan yang dihadapi. Makin besar resiko kerja, makin kecil jarak waktu antar pemeriksaan berkala. Ruang lingkup pemeriksaan di sini meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus seperti pada pemeriksaan awal dan bila diperlukan tambah dengan pemeriksaan lainnya sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi dalam pekerjaan. Yang ketiganya ada pemeriksaan khusus. Ya, apa itu pemeriksaan khusus? Yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada khusus di luar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan di mana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Sebagai unit di sektor kesehatan, pengembangan ketiga tidak hanya untuk unit di tempat kerja kesehatan. Dalam hal memberikan pelayanan paripurna juga harus menambah dan memberi panutan pada masyarakat pekerja di sekitarnya, utamanya pelayanan promotif dan preventif. Misalnya untuk mengamankan limbah agar tidak berdampak kesehatan bagi pekerja atau masyarakat di sekitarnya. Meningkatkan kepekaan dalam mengenali unsafe acts dan unsafe condition agar tidak terjadi kecelakaan. Tapi di sini ada alat pelindung diri atau bisa disebut APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya. Tujuannya yang pertama ini ada melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan administrasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas pekerja. Tiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dua, mengurangi resiko akibat kecelakaan. Next lagi, di sini ada macam-macam alat pelindung diri. Di sini yang pertama ada helm keselamatan, yang kedua ada sabuk keselamatan, yang ketiga ada sepatu karet, yang keempat ada sepatu pelindung, yang kelima ada sarung tangan, yang keenam ada tali pengaman, yang ketujuh ada masker, yang ke-8 ada pelindung wajah, yang ke-9 ada jas hujan. Nah, ataupun ini ada juga banyak gitu, kacamata buat keselamatan dan ear protection. Kita lihat di sini nih, studi kasus ya. Seringnya kecelakaan proyek infrastruktur karena K3 diabaikan. Ini sangat bahaya sekali kalau kita mengabaikan K3 ini di perusahaan. Kita lihat di sini ada salah satu contohnya dari Jakarta, Kompascom gitu. Maraknya pembangunan di sektor infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo justru kala dikritik lantaran masih mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain itu K3, bisa disebut K3. Berdasarkan catatan Kompas.com, setidaknya terjadi 11 kasus kecelakaan kerja dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang terbaru, box girder pada proyek Light Rail Transit atau bisa disebut LRT gitu di Hutan Kayu, Jakarta Timur.
yaitu Senin 22 bulan 1 2018 dini hari. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Itu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Dengan banyaknya pembangunan konstruksi di situ juga berbarengan dengan potensi terjadinya kecelakaan. Ini karena kita abai menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik, kata Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi Indonesia. Di sini lagi kata Lajuardi Nurdin di Jakarta Selasa 23 bulan 1 2012. Kecelakaan kerja sebut Lajuardi tak hanya menimbulkan kerugian dari sisi proyek lantaran penyelesaiannya yang berpotensi mundur, juga dari sisi korban yang timbul dari peristiwa tersebut, baik itu luka-luka maupun meninggal. Dan naik ke sini. Khusus bagi korban meninggal dunia, dia di dampak perekonomian yang ditimbulkan pun jauh lebih besar, karena di situ bukan hanya menyangkut satu orang, tetapi barangkali dia adalah tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Bila mereka meninggal dunia, anak-anaknya bisa hilang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, dan pemerintah pun harus menanggung biaya sosial. Untuk itu, kita mengingatkan agar pemerintah melakukan perbaikan dalam sistem manajemen K3. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif agar tidak terjadi kasus kecelakaan kerja di masa depan. Adapun langkah yang dapat diambil seperti perbaikan manajemen risiko K3 dan penerapan sistemnya, serta penciptaan iklim dan budaya K3, hingga menjadikan K3 sebagai kebudayaan dan tanggung jawab semua pihak. Mungkin di sini kita langsung kesimpulan dari K3 ini, itu mengurangi kondisi penyebab kecelakaan dan tindakan penyebab kecelakaan, memberitahu karyawan untuk bekerja dengan aman merupakan hal yang sia-sia kecuali setiap orang mengetahui bahwa manajemen bersikap serius mengenai keselamatan kerja. Dikarenakan hal ini, semua manajer perlu mengenal setiap hukum keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disahkan oleh Kongres pada 1972 untuk memastikan sejauh mungkin bahwa setiap pria dan wanita di negeri ini mempunyai kondisi kerja yang aman dan sehat, dan untuk melindungi sumber daya manusia. Mungkin hanya segini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan agak belibet gitu. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah.